Iya. Udah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kebijakan penanganan sampah yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Aji Abdurrahman sebagai ketua, anggotanya Naila Fahana Ajaida, yang kedua Diva Rahayu Pusta. Selanjutnya nama program kami keseluruhannya namanya Cermelang, cerdas mengolah sampah untuk lingkungan terang. Visi misi program kami yaitu satu, misi menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih dengan mengurangi sampah dari sumbernya. Kedua, membangun TPS, tempat pembuangan sampah yang bersih, berkelanjutan memiliki citra positif di masyarakat. Selanjutnya, misi satu, pengurangan sampah dari sumbernya. Dua, regulasi pemilahan sampah tempat usaha. Tiga, penanggulangan sampah di TPS. Empat, pengembangan teknologi dan edukasi masyarakat. Nah, dari program-program tersebut, kami pertama ada kebijakan penanganan sampah dari sumbernya dalam skala rumah tangga. Yang pertama ada kebijakan sosialisasi. Nah, dalam sosialisasi ini, kita melakukan kebijakan yang namanya edukasi terhadap masyarakat tentang pengurangan sampah. Jadi nanti masyarakat akan dikumpulkan dalam satu tempat yang kita sudah koordinasi kepada tokoh masyarakat setempatnya untuk sosialisasi terkait kebijakan kedua, yaitu program 3R. Nah, program 3R ini ada menerapkan namanya reduce, reuse, dan recycle. Nah, reduce itu mengurangi jumlah sampahnya. Reuse itu menggunakan ulang sampah tersebut dan recycle dalam mendaur ulang sampah tersebut. Nah, kebijakan yang ketiga itu composting. Mendorong program composting rumah tangga untuk sampah organik. Nah, composting ini bisa termasuk dalam reuse, menggunakan ulang si sampah organik terutama untuk dibuat menjadi pupuk kompos. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada kebijakan penanganan sampah dari sumbernya dalam skala usaha. Yang pertama, kami menawarkan program yaitu dinamakan dengan wajib pilah. Yang mana dalam program ini kami menerapkan program ini wajib untuk pemilahan sampah di tempat usaha. Jadi tempat usaha seperti restoran, toko-toko yang menjual makanan itu wajib eh, menerapkan pemilahan sampah di tempat mereka berusaha. Lalu yang kedua ada sanksi, yang mana bagi tempat usaha yang tidak menjalankan program wajib pemilahan sampah ini, maka akan diberikan pelanggaran aturan pemilahan sampah. Lalu yang terakhir ada insentif atau penghargaan dan sertifikasi bagi usaha yang memenuhi target dalam melakukan program wajib pemilahan sampah. Selanjutnya, program penanggulangan sampah di TPS, yaitu Resbriding TPS, yaitu mengalihfungsikan tempat pengolahan sampah, yaitu memperbaiki citra tempat pengolahan sampah dengan melakukan teknologi ramah lingkungan, yaitu bank sampah atau ATM sampah. Yang kedua, program kebersihan, meningkatkan kebersihan dan pengolahan TPS dengan melakukan program bank sampah atau ATM sampah yang akan dikerjakan. Nah, selanjutnya ada program penanggulangan sampah di TPA. Program penanggulangan sampah di TPA, kita juga bisa rebranding si TPA itu menjadi taman, yaitu mengubah bekas TPA menjadi taman rekreasi atau mengubah si TPA-nya yang masih berjalan menjadi taman. Jadi nanti dari sampah itu kita tumpuk menjadi dalam bentuk landfill. Nah, di situ nanti ada kita tanami tanaman pepohonan, bunga-bungaan seperti yang ada di TPA Batu Layang. Selanjutnya ada energi, memanfaatkan gas metana TPA untuk pembangkit listrik. Jadi ini ada teknologi
yang akan program yang akan dibuat yaitu teknologi untuk memanfaatkan gas metanol dari TPA itu sebagai pembangkit listrik. Selanjutnya ada pertanian, menggunakan lahan TPA untuk pertanian terbatas. Nah, pengembangan teknologi pengolahan sampah ini kita melakukan riset, melakukan penelitian teknologi teknologi pengolahan sampah terbaru. Nah, selanjutnya ada juga implementasi menerapkan teknologi hasil riset ini fasilitas pengolahan sampah. Lalu ada evaluasi, mengevaluasi efektivitas teknologi baru secara berkala. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Diva. Selanjutnya ada edukasi masyarakat yang mana kami menetapkan sasaran melalui 3 poin. Yang pertama ada sekolah, yaitu memasukkan materi pengelolaan sampah dalam kurikulum sekolah. Jadi baik SD, SMP maupun SMA ini mendapatkan materi tentang pengelolaan sampah. Lalu yang kedua untuk komunitas, kami mengadakan pelatihan pengelolaan sampah di tingkat komunitas atau organisasi masyarakat. Dan yang terakhir kami gencar juga melakukan kampanye di media sosial mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Oke, di sini ada peluang dan manfaat dari program-program kami. Yang pertama, peluangnya sumber dana. Jadi dari program-program tadi, terutama dari program bank sampah dan ATM, itu ada sumber dana tambahan bagi pemerintah maupun masyarakat, yang itu menjadi manfaat juga bagi pemerintah dan masyarakatnya. Selanjutnya, ada lingkungan yang bersih. Tentu saja, jika kita berhasil menerapkan program dan kebijakan tersebut, pasti menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan bersih. Selanjutnya, Selanjutnya, kekuatan program regulasi yang jelas berdasarkan PP nomor 27 tahun 2020 pasal 30 tentang pengolahan sampah spesifik, yaitu dengan melakukan program ATM sampah, yaitu mengolah sampah anorganik menjadi bahan berguna, yaitu yaitu dapat menghasilkan uang bagi bagi orang-orang yang membuang sampah menjadi bahan yang berguna. Dampak positifnya memberi manfaat nyata terhadap lingkungan dan sosial ekonomi, upaya peningkatan sosialisasi menarik dan fasilitas fasilitas seperti ATM sampah. Selanjutnya ada hambatan dan sekaligus dengan solusinya. Yang pertama itu hambatan dalam program ini adalah biaya investasi yang tinggi. Yang mana solusi yang dapat dijalankan yaitu adalah bermitra dengan sektor swasta yang bekerja atau berfokus pada sampah. Lalu yang kedua ada hambatan teknologi terbatas yang mana solusinya itu dapat dilakukan pengembangan teknologi pemanfaatan sampah. nah, selanjutnya yang terakhir ada tantangan atau ancaman serta upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, tantangannya adalah infrastruktur dan fasilitas yang kurang memadai. Ya tadi infrastruktur dari segala apa namanya fasilitas tempat pengolahannya yang belum ada. Nah, solusinya kita bagaimana solusinya itu membangun fasilitas pengolahan sampah modern yang belum ada tersebut. Selanjutnya ada tantangan atau ancaman yang kedua ya, teknologi yang terbatas. Nah, solusi yang dapat dilakukan yaitu pengurangan sampah sekali pakai dan komposisasi. Pengurangan sampah sekali pakai itu bisa dilakukan misalnya kita dalam hal belanja, biasanya kita menggunakan plastik. Nah, kita bisa menggantinya dengan tote bag atau apa namanya tas belanjaan lainnya yang bisa digunakan selain plastik yang tidak sekali pakai. Lalu juga ada komposisasi tadi seperti melakukan membuat kompos dari sampah-sampah organik. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf jika ada salah kata. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggak kayak kelihatan. Ulang, 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 ulang. Kita lihat loh ya hasilnya. Ntar aku X loh.